Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yaitu saya akan membahas yaitu salah satu hadis yang mana ditukil dari kitab Durratun Nasihin halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalah. Fa kullu muhdatsatin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Yaitu membahas mengenai tentang bid'ah. Nah, sebelum kita ke pembahasan, jadi kita itu harus tahu dulu bid'ah itu. Apa itu artinya bid'ah? Nah, coba deh lihat dalam kamus Mahmud Yunus. Dalam kamus Mahmud Yunus, bid'ah itu berasal dari kata bada'a yabda'u bad'an. Sama sewajan dengan fa'ala yaf'alu fa'lan. Wajan mawjudnya patah yabda'u patah. Jadi bid'ah itu berasal dari kata sulasi mujarad bab ketiga. Sulasi mujarad bab ketiga. Patah yabda'u pathan, bada'a yabda'u bad'an. Bad'atan bid'ah. Jadi segatnya bid'ah itu masdar hayat, tingkah-tingkah yang baru, perbuatan-perbuatan yang baru yang tidak dicontohkan oleh baginda Kangjeng Rasul, itulah bid'ah. Barusan saya mengatakan tentang iyyakum muhdatsatil umur yang digaris bawahi wa kullu bid'atin dalalah. Jadi maktuf alaihnya kulla di sini maktuf alaih kepada fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalah. Yang saya garis bawahi ya sesuatu yang bid'ah itu adalah sesat. Jadi maksudnya dari kata kullu bid'atin dolalah itu dalam salah satu buku NU Aswaja mengatakan ai wa kullu fi'latin uhdisat ala khilafi syar'i dolalatun. Jadi maksudnya itu adalah semua perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat adalah sesat. Jadi wa kullu bid'atin dolalah itu maksudnya itu adalah sesuatu perbuatan-perbuatan yang mana berkontradiksi ataupun yang bertentangan dengan hukum-hukum syara itu adalah sesat. Ya, jadi kata ulama dalam buku ini wa kullu bid'atin dolalah itu ai wa kullu fi'latin uhdisat ala khilafi syar'i. Sesuatu perbuatan-perbuatan yang mana bertentangan dengan hukum syara. Perbuatan-perbuatan yang baru yang bertentangan dengan hukum syara itu adalah sesat. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi bin Asaid bin Ubaid bin Abi Yazid bin Hasim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay. Ini Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bid'ah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama bid'ah mamdudah. Yang kedua bid'ah mahmudah. Jadi ada bid'ah yang dicela, ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang tidak baik. Sesuatu ataupun perbuatan-perbuatan yang baru yang tidak dicontohkan oleh baginda Kangjeng Rasul tetapi tidak bertentangan dengan hukum syara, maka boleh saja kita lakukan. Boleh saja lakukan, tidak apa-apa. Nah, jadi maksudnya wa kullu bid'atin dolalah itu adalah ai wa kullu fi'latin uhdisat ala khilafi syar'i. Tegasnya sesuatu perbuatan-perbuatan yang baru yang mana bertentangan dengan hukum syara. Maksudnya kalau ada yang bertentangan dengan hukum syara, pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan hukum syara itu adalah bid'ah. Jauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama bid'ah yang baik, dua bid'ah yang tercela, yang buruk. Itu Imam Syafi'i. Terus ada ulama lagi yang berkomentar mengenai tentang bid'ah. Nah, Syekh Nawawi mengatakan dalam kitab Nurul Dhalam halaman 6. Nah, qauluhu ghairu mubtadi. Ada bid'ah itu kata Syekh Nawawi wahia min haitsu hiya munqasimatun ila aqsami khamsatin. Jadi bid'ah itu terbagi menjadi 5 bagian. Aqsami khamsatin. Yang pertama
bid'ah itu adalah bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib seperti apa bid'ah yang wajib? Bid'ah yang wajib itu adalah, kalau di sini kata tadwinil Quran. Tadwin seperti membukukan Al-Quran. Kata tadwinil Quran, membukukan Al-Quran. Jadi di zaman Kangjeng Rasul itu belum dibukukan. Memang di zaman Kangjeng Rasul itu ditulis Quran di pelapah-pelapah korma, terus terus lagi ditulis di batu-batu, ditulis Al-Quran itu dulu ditulis, tetapi kan belum diruntuhkan. Nah, kalau di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, setelah Kangjeng Rasul wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Utsman bin Affan, dibukukanlah Al-Quran. Dibukukan Al-Quran, diruntuhkan surat-suratnya, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, diruntuhkan. Tapi di zaman Kangjeng Rasul tidak diruntuhkan. Itu adalah bid'ah yang wajib hukumnya. Bid'ah yang wajib. Karena kenapa? Karena kalau tidak dibukukan, takut-takutnya dulu para petahbit Quran gugur dalam medan peperangan. Kalau seandainya para petahbit Quran gugur di medan perang dulu, bagaimana dengan nasib Al-Quran? Nah, siasat para sahabat dulu, alhamdulillah, Sayyidina Utsman bin Affan membukukan Al-Quran. Itu ada sejarahnya. Sejarahnya panjang kalau dijelaskan. Sejarah tentang pembukuan Al-Quran. Yang kedua, yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan wa minal bid'ahil wajibati alal kifayah. Ada juga bid'ah, tetapi kan hukumnya wajib menurut kifayah. Seperti apa bid'ah yang wajib hukum kifayah? Seperti al-istighol bi ulumil arabiyyah, yaitu sibuk dengan ilmu Arab. Seperti apa al-istighol bi ulumil arabiyyah? Contoh seperti kanahwi wasorfi wal ma'an, seperti kita memperdalam ilmu nahwu, kita memperdalam ilmu sorof, memperdalam ilmu nahwu, memperdalam ilmu ma'ani, ilmu sorof. Itu adalah bid'ah. Tidak dicontohkan di zaman Kangjeng Rasul, tapi itu perbuatan baru, baik tidak? Baik. Kalau tidak bertentangan dengan syariat, maka memang bid'ah. Tetapi kan baik, bisa diambil, bisa dipelajari oleh kita, termasuk santri. Mempelajari Alfiyah Ibnu Malik, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki, kan memperdalam, mempelajari Alfiyah kan banyak. Terus dia memperdalam ilmu sorof seperti nado maksud yakulu ba'da hamdili jalali musollian ala nabi wal al, itu bid'ah. Tapi kan hukumnya hukum fardu kifayah. Terus dia memperdalam ilmu apa? Ya ilmu sorof itu dalam kailani i'lam anna tasrifa fil lugati tahdiru wa fi sunnati tahwi aswahidi lam silati, sampai seterusnya. Itu kan di pesantren dibahas. Mempelajari matan bina kalau dasarnya, kalau dalam sorof. Kalau dalam ilmu nahwu ada yang dinamakan jurmiyah, ada yang dinamakan mutamimah jurmiyah. Kan itu dalam ilmu. Itu dipelajari di pondok-pondok pesantren. Bid'ah, tetapi kan hukumnya fardu kifayah. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak mempelajari ilmu nahwu, ilmu sorof, takut-takutnya nanti kalau membaca kitab sulit. Ini barisnya gimana nih? Nah, ada salah satu keterangan mengatakan as-sarfu ummul ulum wan nahwu abuha. Sorof itu adalah ibunya ilmu. Karena dari sorof itu melahirkan kata, kalimat, paragraf sampai kitab. Jadi ilmu sorof. Terus ilmu nahwu wan nahwu abuha. Jadi ilmu sorof itu ibunya seluruh ilmu, dan ilmu nahwu bapaknya. Kalau tugasnya bapak itu mengurusi rumah tangga. Dalam kitab pun juga, dalam kitab ilmu nahwu itu mengurusi tentang baris-barisnya. Ini gimana barisnya. Nah, kan itunya. Ya, bid'ah mempelajari ilmu itu. Tapi kan hukumnya bid'ah wajib menurut perjalanan kifayah. Andaikan di satu kampung tidak ada yang mempelajari mengenai tentang ilmu tersebut, maka dosa satu kampung itu. Seperti apa? Seperti menyolatkan jenazah. Kan itu. Jadi alhamdulillah kalau ada perwakilan dalam tiap-tiap kampung, ke pondok-pondok pesantren, ke majelis-majelis taklim, yakni pondok pesantren, mempelajari ilmu nahwu cupar, dalam arti tidak dosa seluruh kampung itu.
Tuh kan itu termasuk wajib menurut kifayah. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan bid'ah muharramah. Bid'ah muharramah itu seperti apa bid'ah muharramah? Bid'ah muharramah itu adalah yang bertentangan dengan hukum syara, yang berkontradiksi dengan hukum syara. Itu tinggalkan bid'ah muharramah itu, ataupun bid'ah muharramah, bid'ah dolalah, bid'ah sayyi'ah, sama-sama juga. Kan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala bid'ah jangan sampaikan kita dilaksanakan. Itu bid'ah muharramah. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan bid'ah mandubah. Itu bid'ah yang sunat. Seperti apa? Memperdalam ilmu tasawuf. Tidak apa-apa mengaji ilmu tasawuf, mengaji kitab Iqadul Himam, mengaji kitab Nashihul Ibad, ya, mengaji kitab Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Gak apa-apa kita mempelajari itu. Memang ya bid'ah mandubah, tetapi kan hukum mempelajari ilmunya tersebut wajib. Kalau mempelajari ilmu hukumnya wajib. Tetapi kan bid'ahnya bid'ah mandubah, bid'ah yang sunnah. Bid'ah yang sunnah. Kalau kita seandainya tidak mempelajari ilmu tasawuf, takut-takutnya di dalam diri kita ada sifat sombong, ada sifat takabur. Mahir dalam ilmu fikihnya, mahir dalam ilmu tauhidnya, tetapi tidak mempelajari ilmu tasawuf, diobati ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada bid'ah hukumnya seperti apa? Seperti mewarnai, mencat masjid dengan berbagai warna, ada warna putih, warna hijau, warna merah di masjid. Kalau mau putih-putih semuanya. Menyebabkan itu termasuk bid'ah. Terus nih ada yang dinamakan dengan bid'ah mubah. Zaman sekarang kan banyak para koki-koki dengan ilmu, dengan pemikiran sehingga menciptakan satu makanan yang sangat bid'ah, tapi bid'ah mubah. Begitu. Bid'ah itu kata dari yang pertama bid'ah wajibah, dua bid'ah mandubah, bid'ah makruhah, bid'ah mubah, bid'ah muharramah. Dalam arti bid'ah muharramah itu adalah bid'ah. Jadi banyak pendapat para ulama yang Nabi Imam Syafi'i mengatakan, ya yang saya sebutkan tadi, bid'ah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama bid'ah mazmumah, yang kedua bid'ah muharramah. Terus Syekh Nawawi dalam kitab Nurul Alam mengatakan ada 5. Banyak ulama-ulama selain itu membahasnya. Jadi intinya dari pembahasan ini yang saya baca tadi dalam kitab Burdatul Muslim, wa kullu bid'atin dalalah, yang di garis bawahnya ada kullu bid'atin dalalah. Maksud dalam kullu bid'atin dalalah itu adalah yang saya kutip dalam buku Aswaja ayat wa kullu bid'atin bisa menunjukkan dalalah. Jadi maksud dalam wa kullu bid'atin dalalah itu diperjelas oleh ulama dalam buku Aswaja mengatakan sesuatu kullu bid'atin dalalah itu diperjelasnya maksudnya adalah semua perbuatan yang baru yang